Yo, what's up Bor? Balik lagi di Daily CNS, channel yang selalu memberikan lo konten-konten yang aplikatif dan informatif. yes, that's right. That's right. Hari Oke. ini kita balik lagi ke edisi lebih mengenal kali ya. Yes, atau bisa disebut untold story, man. Wow. Top story ya. Yoi. Yang nggak akan pernah diceritakan ya kan. Di platform lain. Eksklusif hanya Eksklusif. Ini VIP nih. Terlalu lebay. Kawan Ryan begitu bersemangat sekali Oh nih iya, ya. karena kemarin gue merasakan gugupnya ada di posisi Tuan Salam, Bor. Jadi ini kayaknya kusipan. Panas sekali memang di tengah itu ya. Padahal AC udah langsung ke dia nih, cuma masih panas. Rasanya lega gitu telah membagikan Iya, cerita-cerita. lega. Walaupun nggak sepenuhnya tapi seenggaknya ya nambah lah ya wawasan teman-teman tentang Yup, betul sekali. ya CNS tuh. Terus ya sedikit kita hari ini sedikit ingin mengenal tentang Tuan Ryan Salam Ini maksudnya. Tuan Raha ini kadang-kadang suka lupa teman Ya, sendiri. memang gini Bor, prinsipnya kalau orang yang ahli di percintaan itu suka banyak pikiran. Kenapa gitu? Oke, Bingung oke. emang Langsung kenapa aja lu? kali ya. Langsung aja. Tuan Sudah bersama Salam kita nih. Abdus Salam ready. Wow. Oke, Salam nih. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukan gua. Eh, Sebelumnya gue jadi kaum rebahan. Tapi bohong. Oke. Sebelumnya gue freelancer di salah satu perusahaan retail di Bekasi. Cuman 28 Juni kemarin gue resign. Jadi gue langsung fokus ke bidang usaha juga sih gue. Mantap. Kayak nggak nerusin juga sih hitungannya. Sampai hafal detail gitu ya 28. Biasanya orang tuh apalah kalau tanggal putus. Ini tanggal resign kerja sampai apa nih? Berarti sudah membuktikan Tuan Salam itu seorang yang betul-betul detail, Pak. Detail. Sangat detail. Oke, terus jadi setelah tapi gini. Dia kayaknya kita lebih enak nih menanyakan masa kecilnya Tuan Salam nih sepertinya nih. Pernah kecil ya Salam itu ya. Pernah kecil. Berat juga nih masa kecil. Jadi gimana? Waktu dulu deh. Setelah paling gampang gini, setelah lo lulus sekolah nih SMA deh. Nah, lu kemana tuh? Lu kemana? SMA gue nerusin jenjang perkuliahan ya. Jadi dulunya tuh sebenarnya gue pengen jadi dokter, men. Wow. Bentar, apa nih? Bentar. Ini nggak bisa dilanjutin dulu gimana? Tuan Tara. Oh, dokter cinta atau dokter gimana nih? Alah, spesialis cinta ngomong cinta-cinta. Emang anjir ditawa ya. Iya. Oke, lanjut. Iya, jadi sosok yang pertama gue lihat itu kalau dari keluarga itu bokap gue, karena bokap gue kan termasuk ini ya ahli di bidang kesehatan. Oke. Akupuntur lah. Jadi gue pengen nerusin nih pertama jadi dokter enak kali ya. Ngobatin orang gitu kan, datang misalkan orang punya keluhan ini terus pulang dengan keadaan yang sehat. Wow. Itu memotivasi gue men sebenarnya. Memang ini Tuan Salam beda, Pak. Cuman karena rezeki gue mungkin bukan di sana ya kan. Jadi bokap gue punya alternatif lain nih. Kalau kamu nggak bisa jadi dokter, mungkin kamu punya passion di bidang lain gitu. Kayak mungkin kamu suka pergi-pergian keluar gitu atau apa ya. Wah, Pergi-pergian keluar. Anak klub. Enggak Oh, maksudnya oke, bukan. dengan aktivitas yang nggak cuma di depan meja aja. Oke. Jadi Outdoor gitu ya. bokap gue nih nyaranin gimana kalau lu kuliah di bidang teknik aja kayak tambang atau minyak kayak gitu. Wow. Terus gue coba searching kan. Iya. Wah kayaknya seru juga nih. Dengan gue bekerja gue bisa pindah-pindah tempat gitu kan. Gratis lagi kan dari perusahaan gitu. Oh, jadi memang pekerjaan yang ditempatinnya itu kemana-mana mungkin gitu ya, gampang ya. benar-benar. Oke. Traveling Lanjut. gratis lah. Nah itu gue coba searching kayaknya asik juga nih. Nah akhirnya gue nemu salah satu tempat kuliah nih di Cikarang ya. Di Cikarang Tamas itu di TSB tercinta. Wih. Buat anak-anak TSB, silakan kalau salam utangnya belum lunas bisa DM kita. Iya, jadi gue nemu kampus yang cocok sama yang gue minatin. Kurang lebih gue ngawalin di awal-awal semester tuh agak-agak berat. Namanya juga dari bidang pengen kedokteran tiba-tiba ke teknik kan. Wah itu agak drop juga nilai gue. Dan gue bangkit di semester ketiga men. Wih. Nah singkat cerita gue lulus, abis itu gue dapet kerjaan nih. Terwujud di luar pulau di NTT, di Labuan Bajo. Wih, Labuan Bajo. Dan gue bersyukur banget sih.
gua abis lulus itu bisa langsung diterjunin ke luar pulau. Emang pengalaman baru buat gue ya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita serunya di Labuan Bajo, pasti adalah proses di mana tanda kutip pelepasan nih. Karena kan lu kan bakal jauh dari ortu nih. Pergi keluar pulau ya gitu ya Tuan Ya Talha mungkin ya. proses ya lu ngomongnya gimana dan awalnya lu sempet di ini gak sih nggak bolehin sama waktu karena iya. itu lumayan jauh kan. Gimana ceritanya tuh? Coba. Ya, awal gua keterima di Labuan Bajo itu nyokap gue sempat gak percaya juga. Jadi gua nge-apply di salah satu perusahaan di Jakarta yang emang dia punya proyek di NTT kan. Waktu itu kalau nggak salah bulan Oktober gua. Lagi-lagi hafal pemirsa. Iya, gua selalu mengingat poin-poin penting dalam hidup gue ya. Wah, sangat luar biasa. Iya, jadi gue bilang ke nyokap gue, Mama, kayaknya aku pengen nih kerja di luar pulau di NTT nih. Kayaknya seru nih. Jadi di sana itu ada proyek pengeboran air gitu kan, gue bilang. Oh, pengeboran air. Oke. Kayaknya ini salah satu passion di bidang aku juga kan. Karena kalau di tambang kayaknya belum ada rezeki nih kayak ke Kalimantan atau Sumatera dapatnya di NTT gitu. Gue tanya, terus gimana nih? Apa nggak kejauhan kata nyokap gue? Kan kamu nggak ngelamar di head office dulu gitu kan. Cobain dulu lah yang deket-deket, masa langsung jauh tiba-tiba kan kuliah aja kamu udah pulang pergi jarang ketemu sama orang keluarga gitu. Itu sebenarnya tersirat seperti itu Tuan. Iya, Ya, gue juga agak mungkin berat sih. ya mungkin di situ nyokap lo seperti tidak mudah untuk merelakan anaknya pergi ya Tuan Talha ya. Lagi ya dengan satu-satunya anak yang tampannya Anak bontot gue. Oh dan Tuan Salam ini ya anak cowok satu-satunya berarti ya di keluarga ya? Enggak, gue jadi anak kedua laki-laki. Anak kedua sorry ya karena ada abang gua abangnya. cowok, Oh iya kakak oke. gue dua cewek. bujang terakhirnya. Oh iya, paling bujang ini, terakhir. Bujang Iya, tampannya. betul. Jadi sempat berat juga nyokap gue. Ya udahlah, kalau ini yang deket-deket aja dulu. Ntar di sana gimana tempat tinggalnya gimana ya kayak gitulah. Agak-agak worry juga men. Jadi gue coba menjelaskan lah kalau emang ya namanya gue ambil kuliah tentang teknik, ya gue harus dapet ya nggak harus sih sebenarnya. Ya udah otomatis lah dapetnya di luar pulau gitu. Oke. Jadi terus setelah itu berarti Nyokap singkat gua cerita mulai, mengizinkan iya. lah ya, mengizinkan. Lambat laun ya udahlah kalau misalkan emang itu yang kamu senengin gitu kan atau ya bismillah aja langsung jalan lah gitu. Akhirnya ya gue di perusahaan ini sempat ditolak dulu sebenarnya nggak langsung pergi sih. Gue cerita lagi nih dikit. Jadi gue sempat wawancara waktu yang Oktober itu sempat nggak keterima di setelah seminggu kemudian kalau nggak salah tuh ada pengumumannya. Jadi gue nih terbang ke NTT tuh Desember men. Jadi sempat penolakan, abis itu lama lost, tiba-tiba dia dari perusahaan itu ngehubungin gue lagi untuk mau nggak masih ditawarin kesempatan yang kemarin kita kasih gitu. Kesempatan kedua. Iya, kesempatan kedua. Ini gue bener-bener beruntung banget. Wow. Karena dari situ gue ya bisa dapet pengalaman pertama kerja gue. Mungkin di situ perusahaan tersebut setelah melihat CV-nya kembali Tuan Salam, wah ini sepertinya orang baik ini. Terlalu berlebihan. Akhirnya dipanggil lagi saat luar biasa. Menyesal karena telah menolak. Iya, menyesal sekali sepertinya. Ya, jadi ya seperti itulah. Jadi pengalaman gue di NTT. Nah itu bagaimana nih? Sekarang langsung ke NTT-nya, nyampe lah seorang Abdul Salam ready di NTT. Bagaimana tuh? Pasti kan orang tuh adaptasi Pak. Apalagi lu sudah melewati ngelangkahin berapa provinsi itu dan nyebrangin berapa pulau tuh untuk sampai ke NTT tuh kan? Ya, jadi first impression gue di sana tuh orang-orang NTT baik ya. Jadi gue punya teman gue juga punya teman nih di sana. Jadi emang mereka tuh sangat baik dan very welcome ya untuk orang-orang baru kan. Dan kebetulan di sana emang kan terkenal wisatanya juga men. Oh ya betul. Jadi ya nggak terlalu banyak beralih adaptasi. Lu bisa cepet lah gitu di sana karena orang-orangnya juga ngedukung juga. Oh begitu. Terus apa Tuan Talha? Tadi kayaknya Anda mau nanya. Oh, mungkin apa sih yang menurut yang paling indah di sebuah pulau? Memang beda ya. Kalau Gue nggak banyak terlalu jalan-jalan sih karena kan kerja Pak dia Pak. Senin Dia sampai kan Minggu ngebor tadi ketemu Senin katanya. lagi. Ngebor mungkin dia. bukan sekedar fisik dari tempatnya atau momen lah mungkin. Oh momen maksudnya oke. Bisa momen terindah atau mungkin ya Atau mungkin ketika lu ngebor tiba-tiba lu merasakan yang menakutkan atau yang tidak terlupakan. yang terkesan, yang berkesan, yang berkesan sih mungkin maksudnya. Pulau Labuan Bajo itu sangat indah men. Kalau lu kalau datang ke sana lu pengen balik lagi rasanya. Orang-orangnya baik, terus ya suasananya beda lah dari Bali ya.
Walaupun gue belum pernah nih, cuman agak beda aja. Dan gue tanya teman-teman gue juga, walaupun turis atau temen ya di sana katanya enakan Labuan Bajo katanya. Ya tapi memang masuk akalnya kan di NTT itu masih turisnya tuh masih bisa dihitung lah Pak. Karena kan nggak terlalu mainstream juga sebenarnya. Gitu. Kalau dibandingin sama Bali ya gitu. Mungkin itu benar juga sih. Terus gimana tuh? Lu kan di sana tadi bilangnya apa? Pengeboran air. Air tanah. Air tanah. Nah itu otomatis kan pengalaman baru kan buat lu kan. Iya. Dan itu katanya lo kerja pertama kali juga langsung ke situ. Benar. Nah berarti nih gua baca sih pasti lu mengalami kesulitan atau mungkin semacam kontroversi hati lah kalau kata Vicky Prasetyo itu ya. Karena wah gila gua kerja udah langsung pertama kali kerja langsung ke tempat jauh. Kerjaan gua juga langsung pekerjaan. Tanggung jawab juga gede sebenarnya. Tanggung jawab gede. Nah itu bagaimana seorang Abdus Salam Reddy itu ibaratnya mengencourage diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk apa ya, stay strong lah gitu ya, kurang lebih itu gimana tuh coba Tentunya emang bisa di-share. pekerjaan gue ini didukung sama temen satu tim gue sebenarnya yang udah berpengalaman. Namanya Pak Tadung kalau ini. Dia sosok yang... Halo Pak. Halo Pak. Ya dia sosok yang udah ya terbilang udah tua tapi jiwanya masih muda lah. Wow. Jadi dia yang ngebantu banyak gue di Labuan Bajo, sharing-sharing ilmu tentang gimana sih karakteristik batuan. Wah nih kalau bicara ini gue paling ini ya, kayaknya agak panjang lah gitu. Waduh. Ya singkat cerita ya beliau lah yang ngebantu gue untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas di Labuan Bajo. Oh berarti ini mungkin Pak siapa tuh namanya? Pak Tadung ya. Pak Tadung. Tadung ya. Pak Tadung Orang ini Makassar. orang Makassar mungkin bisa dibilang seorang mentor juga ya Tuan Talha ya. Itu tidak terlepas dari mentor lah. Iya, mentor. Sangat ini ya mengarahkan, sangat memberikan masukan. Benar-benar. Sampai Tuan Salam tuh lancar gitulah mengerjakan tugas-tugasnya di sana ya. Terus apa lagi nih Tuan Ryan? Kalau ya gue denger sih memang menarik nih ya. Tapi pasti ya namanya seorang anak Pak, jauh dari orang tua gitu kan. Pastilah ada perasaan kayak aduh. Rindu ya. Nah rindu tapi rindunya tuh yang bener-bener soalnya kan jauh. Dan gue tahu ongkos pesawat untuk ke sana pun ya untuk kantong-kantong fresh graduate itu lumayan. Lumayan banget di sana. Itu gimana lu? Apakah video call? Betul, itu video udah call. salah satu ritual gue. Jadi setiap gue habis pulang kerja gue nggak lupa untuk video call orang tua. Oh gitu. Ya hari-hari pertama ya pastilah kasih kabar gimana sih kerjaan lu di sana, enak nggak, nyaman nggak gitu, makannya apa gitu kan. Dan kalau lu boleh kalau gue boleh share ya di sana tuh ya terbilang di atas rata-rata juga sih harga makanannya. Oh harga makanannya. Jadi buat kalian yang pengen ke sana ya siapin agak budget lebih inilah di atas dikit lah. Ya tapi biasanya bayarannya juga di atas rata-rata bro. Wow. Ya, Setimpal lah ya. bisa dibilang begitu tapi ya cukup lah untuk makan sehari-hari. Dan Menarik ya. maksudnya makan sehari-hari satu kampung. Ini menarik ya memang Tuan Talha ya. Perjalanannya memang menarik. Panjang. Tapi melihat realitas hari ini sebenarnya sangat-sangat gimana ya? Yang kita tahu kan Tuan Salam sekarang malah usaha, ya kan? Betul kan Tuan Talha? Dari desas-desus kabar-kabar burung merpati, burung merak, burung segala macam sampai burung puyuh. Dari ini ya bisikan-bisikan calon-calon mertua. Nah, bisikan calon mertua tiba-tiba gue lupa tepatnya. Tuan Salam pasti tahu tepatnya di bulan apa dan tanggal berapa. Tiba-tiba Tuan Abdus Salam Reddy ini sekarang malah buka usaha. Nah, ini yang mau gue tanyakan nih. Iya. Bagaimana Agak jauh juga perjalanannya. seorang tukang ngebor ya dan juga seorang traveler menjadi pengusaha. Waduh, bisa diceritakan Tuan Salam? Oke, sebenarnya gua usaha ini nggak semata-mata cepat gitu ya. Jadi setelah gue dari Labuan Bajo itu gue terakhir tuh closingnya itu Juni kalau nggak salah, gue pulang 2019. Abis itu gue free nggak punya pekerjaan sama sekali sampai ganti tahun 2020 di awal-awal Maret kalau nggak salah gue dapat pekerjaan di yang tadi ya retail, perusahaan retail. Ya. Nah di sana itu gue kayak ya ngejual suatu produk lah gitu, ngebantuin bagian operasional. Setelah dari situ gue mikir nih kayaknya asik juga kali ya kalau gue punya usaha sendiri kan, karena perusahaan gue tiap hari nih ngejual produk nih, jadi gue
tahu lah gitu, maksudnya Oh, jadi kesehariannya. belajar ya. Iya belajar, gue mulai belajar nih. Oh kayaknya seru juga nih. Lagi kan punya usaha sendiri ya kan, bisa dapat income sendiri kapan lagi gitu Wih, kan. benar-benar. Nah waktu itu gue sama kakak-kakak gue sama keluarga lah lagi sharing apa yang bisa didagangin. Waktu itu juga kalau nggak salah udah ribut-ribut pandemi ya. Oh, Itu iya. udah, cuman di Iya, Indonesia iya. belum inilah, belum terlalu ada ininya Ya, mungkin belum baru apa sih berita- namanya, berita, belum terlalu kabar-kabar booming ya. lah. Ya, ya, ya. Nah itu udah sempet inilah ngegoyahin gue gimana nih ya cara buat cari pemasukan lebih gitu kan. Kata nyokap gue coba aja kita jualan produk nih, makanan lah atau apa gitu. Cuman waktu itu masih belum gamblang lah apa kita mau jual apa gitu kan. Sampai akhirnya kita nemu nih gimana kalau nerusin ayam goreng sama mie ayam gitu. Coba gue bikin sama nyokap gue nih resep segala macam, gue coba-cobain ke teman-teman gue ya, ke saudara lah. Wah udah enak nih, kayaknya bisa dipasarin gitu kan. Nah untuk mulai usahanya lewat ojek online yang sekarang inilah lagi. oke. Boleh disebut nggak nih? Seperti boleh nggak apa-apa. Boleh. nggak apa-apa, Apa nih nggak mungkin? Di GoFood ya. Oh, di Kan GoFood. gue udah mulai itu karena kan emang bikin wadah lah untuk orang-orang yang baru mulai usaha kan. Betul. Nah, sampai situ sih emang. Tapi Tadi udah disebutin belum sih apa nama ininya? Brandnya ya. oh ya brandnya Boleh apa? kali, boleh kalau misalnya. Brandnya Boleh. Dapur Di sini Mertua, boleh promosi. Dapur Mertua. Jadi makasih nih teman-teman yang udah nyobain masakan dari Dapur Mertua. Wah, dapur mertua. Ini namanya Terkhusus teman-temannya Raya nih yang udah kenal produk. Nanti Instagramnya ada di deskripsi. ya nanti ada di deskripsi dan memang ya dari teman-teman gua juga sudah sering order Pak di GoFood ya. Nah, Tuan Ryan juga sebenarnya udah nyobain. Sama, gue juga sangat-sangat cocok nih dengan masakan dapur mertua nih. Menu spesialnya ya, kayak mie Iya ayam. betul, karena mungkin gini loh, mungkin yang membuat masakan dapur mertua spesial itu karena penuh doa Pak. Waduh. Dapur mertua, posisi Tuan Salam ini sedang mencari mertua. Dapurnya aja udah jalan. Dapurnya udah jalan, tinggal mertuanya. Jadi buat semua wanita-wanita cantik di luar sana langsung komen biodata full semuanya, nanti kita kasih biodata. Tukeran biodata gitu. Iya, tukeran biodata boleh. Tapi jangan kalau biodatanya Salam udah dikasih ntar jangan belum nggak dikasih kan. Oh jadi Salam ngasih biodata, Wah, dianya nggak ngasih, weh nggak itu boleh ngasih banding gitu, ya, nggak boleh nggak gitu. boleh. Kalau Tuan Salam memberikan biodata, cewek-cewek juga harus memberikan biodatanya. Biar tersortir. Iya betul. Ya mungkin itulah penuh doa ini sepertinya. Jadi makanannya tuh memang Ya resepnya itu turun temurun lah men. Oh, turun-temurun, Bukan semata-mata iya. emang gue belum punya mertua tapi gue pengen gitu. Cuman ya resep turun temurun dari nyokap gue, terus kakak gue punya mertuanya yang kayak gitu. oh jadi itu Antar mertua gitu. antar mertua, benar. Sangat. Jadi gue juga baru tahu karena gue Nih, jadi ada filosofinya. ada filosofinya. Gue sebelumnya cuma dapur mertua tuh, mungkin karena Salam belum punya mertua dia nama adalah doa. Sangat antusias gitu ya. Iya, nama adalah doa. Mungkin biar dapat mertua ya amin lah. Kita juga selalu doain Tuhan Salam gitu. Ini kalau udah punya mertua, dapur menantu. Nah, Turun temurun ya. betul. Nah, terus kalau Tapi kalau lu dari lu sendiri nih, Yan, lu yang paling lu suka nih dari dapur mertua nih. dapur mertua nih memang gue paling suka itu menu parunya, Bor. Waduh. Iya. Dendeng paru ya namanya. Dendeng paru balado. Wah, itu tuh gimana? Kriuk. Iya, karena kan Sangat emang krenyes sekali. background nyokap gue kan Padang banget nih. Oh, jadi memang senang yang pedes-pedes. Orang Padang. Oh, benar. Jadi gue angkat menu itu untuk jadi menu dapur mertua. Memang betul sih bor-bor di rumah sangat gimana ya, rasanya itu bikin kangen terus. Wow. Kangen mertua. Ya, Mertua. kangen mertua walaupun belum punya. Lagi-lagi mertua ya yang bikin kangen memang. Oke, kembali lagi nih. Sebenarnya sosok yang selalu mensupport Tuan Abdus Salam ini dalam menghadapi banyak sekali rintangan di hidup. Itu sebenarnya siapa sih? Sosok yang sangat Tentunya sosok yang support gue itu nyokap ya salah satunya. Karena kan emang dia ngasih pelajaran banyak banget. Kayak gimana sih cara lu sustainin bisnis lu kayak gitu, ngejalanin. Kalau misalnya usaha ya pasang surut ya biasa lah gitu kan. Betul. Cuman ya hadapi dengan ini aja lah, dengan santai, banyak doa kayak gitu. Semua ya ada waktunya lah gitu. Kalau kita usaha kan.
Terus mungkin kalau yang perkataan yang paling melekat di pikiran lu dari nyokap lu mungkin pernah ngomong apa gitu yang sampai terngiang-ngiang banget nih di Tuan Salam nih. Perkataan nyokap ya itu jangan lupa sholat Wow. dan berdoa. Ya, Bukan ini jangan lupa cari jodoh nih udah umur. belum kesana karena kan ngebiayain diri sendiri dulu. Jadi ya jangan lupa sholat sama berdoa aja men. Jadi kita nggak boleh bergantung sama manusia. wah benar. Ya kan kadang orang ya ada aja ngeluhnya kan, wah hari ini cuma dapet orderan segini nih atau ya lu tau lah gitu, cuman nggak cukup gitu kan. Iya. Lagi-lagi ya lu harus bergantung sama yang maha kuasa yang ngasih lu rezeki. Betul. Karena yang ngasih rezeki itu ya yang di atas ya. Benar. Iyalah. Tapi memang secara personal ya, gue melihat Tuan Salam ini dalam menjalani kesehariannya sekarang nih, terutama saat dia mulai menjalankan usaha, itu sangat luar biasa, Bor. Jadi gue lihat perjuangan dan kemandirian gitu loh yang dijalankan oleh Tuan Salam dalam pada saat proses menjalani usahanya gitu. Iya. Itu sangat bener-bener kelihatan sih. Jadi gue ngelihat kayak wow, Salam yang dulu gue kan tahu ya dari yang seperti Tuan Salam mention tadi ya waktu cerita di saat dia kerja di Labuan Bajo segala macam, kan kita jarang ketemu tapi kita teman dari kecil gitu kan, jadi tahu seperti apa. Melihat Tuan Salam sekarang yang akhirnya memutuskan oke, gue mau menjalankan usaha gitu, bisnis, itu gue lihat perjuangannya memang bener-bener sih Bor. Gue salut sama Tuan Salam gitu, bisa komitmen secara full dan tanggung jawab ketika dia sudah memutuskan pattern hidupnya yang baru. Bentar nih, mentor gue lagi waduh. memuji. Mentor gue lagi memuji. Iya. Jadi kalau yang lu belum tahu sebenarnya gue juga mentoring sama Tuan Raya. Bohong nih. Jadi ya lu kalau punya usaha atau apa, lu cari support system yang ngebantu usaha lu juga men. Kayak Itulah inilah. CNS ya, bisa saling mendorong, Benar. mensupport kalau misalnya kita Lagi emang CNS family. ya kita lagi pundung, aduh ternyata susah banget ya, capek banget usaha gitu. Betul. Tapi di balik itu ada hal yang harus dikejar gitu kan, dan Betul. pasti capek-capeknya ini akan terbayarkan lah suatu saat. betul. Gitu. Betul sekali yang Tuan Talha bilang, karena ya balik lagi ya, kita tuh hidup ini kan sebenarnya bagaimana kita menikmati proses kan ya Bor ya. Hidup bergerak terus. Hidup bergerak terus. Jadi kalau kita nunggu mencapai destinasi baru seneng, ya hidup lu nggak bakal seneng. Iya, Karena kan hidup ini kan terus berjalan. Jadi selama perjalanan itu ya kita harus bisa enjoy gitu kan. Benar. Bagaimana kalau dari sisi percintaan ini, kita punya ahli percintaan Tuan Talha. Kenapa jadi percintaan? Lagi-lagi ya. Anda bisa Kalau misalnya dari sosok-sosok kayak Tuan Salam, Tuan Ryan ini ya tidak perlu tidak perlu sulit-sulit lah. Pasti banyak lah yang menunggu di sana. Cuman memang Tuan Salam ini dan Tuan Ryan ini terlalu selektif ya. Waduh. Enggak juga. Ini sepertinya ada yang melebih-lebihkan Anda. bukan melebih-lebihkan, ini dia mengada-ngada ini. Pakar cinta ini Oke, balik ke mengada-ngada. topik kali Oke, ya. balik ke topik. Mungkin yang terakhir kali nih, Salam nih. Oke. Yang terakhir ya. Konklusinya, Yang iya, terakhir. boleh. Tips-tipsnya mungkin buat teman-teman Tipsnya. nih. Mungkin kan kalau kemarin emang Ryan dari versi Ryan itu kalau Salam nih kan jujur nih gue ngelihat dari dapur mertua itu developmentnya dari buat IG-nya itu katanya lu kan belajar sendiri kan. Lu jadi apa ya? Kalau gue lihat perkembangannya, kalau Ryan mungkin kan dari era konvensional berkembang 15 tahun. Kalau Salam mungkin di era digital dan bermain di medsos, dan gue ngelihat Salam ini cepet banget nih buat bikin bannernya. Dia bikin sendiri kan bannernya, terus Kan dari Tuan Talha juga sebenarnya. bikin mejanya juga kan yang buat jualan. Itu boleh nggak dikasih sharing-sharing sebagai DIY gitu ya, Iya, DIY iya, sangat DIY. luar biasa. dan iya, Salam tuh nggak cuman jago ngaduk-ngaduk makanan ya, tapi dia juga jago memotong carpenter gitu loh, motong kayu, Carpenter, oke. nyusun susunan-susunan kayu menjadi sebuah mahakarya. Mantap. Mungkin ada apa ya? Berarti Boleh dah, sisi artnya memang ada juga Tuan Ya, Salam. sebenarnya ada ya, dia sempat ini juga kan bikin karya pakai
kayu gitu. Apa sih namanya? Mungkin buat closing kali ya. Lu boleh nggak sharing-sharing sedikit yang dari kayak bikin pot gitu ya? Bikin pot, Nah, meja, pokoknya kerajinan meja. dari kayu dan ya proses lu bisa akhirnya lu berani buat desain dan ngebuat apa sih bannernya, dapur mertua sampai bikin promonya juga loh. Kalau kalian lihat Instagramnya itu Tuan Salam semua ya ngedit Iya ya. benar-benar. Gue langsung terjun. Oke, boleh di sharing nggak sedikit? Oke, bermula dari apa carpenter ya kalau sebutan. Boleh, Ini itu sebenarnya menarik hobi dadakan gue sebenarnya. Jadi yang nyekokin gue itu abang gue sebenarnya. Jadi ada kayak produk kayu yang kayak lucu-lucu kadang-kadang buat ibu-ibu yang muda nih. Senang buat ambalan, buat naro-naro barang-barang atau kayak meja gitu. Gue juga meja gue bikin sendiri di rumah. Atau buat yang kayak dagang itu sebenarnya gue bikin sendiri. Cuman gua ini dapet insight-nya dari abang gua kayak ngasih lihat nih, coba lu lihat Pinterest ya kalau lu bisa lihat lah teman-teman. Ini sebenarnya bisa jadi salah satu alternatif kalian yang ya punya alat perkakas inilah, perkakas ya lebih lah atau mumpuni gitu kan. Lu bisa nyiptain suatu produk dari situ sebenarnya. Nah, yang bikin sekarang gua jalanin bisnis itu ya, yang dari meja itu gue ngulik-nguliknya itu cukup agak lama juga karena kan nggak bisa langsung instan ya kayak gitu ya harus banyak-banyak latihan. Terus gue beli ya modal lah istilahnya, beli kayak mesin amplas, terus mesin gergaji dan segala macem. Akhirnya pas gue mau dagang kayaknya harus ada bentuk fisik nih gitu kan, langsung gue cari-cari juga kan dari googling segala macem. Oh kayaknya perlu meja, akhirnya gue cobalah bikin meja kayak dari bekas-bekas kayu palet kayak gitu. Terus gue beli peliturnya, terus sampai akhirnya jadi yang lu bisa lihat kemarin kan. Sama dari banner gue juga dari ya googling juga sih, nyari-nyari insight juga. Wow, sangat luar biasa. Intinya ini memang willing to learn-nya ini. Yang harus kita highlight itu bahwa lo sebagai anak muda harus punya willing to learn yang memang kuat ya Tuan Talha ya. Jadi intinya di dunia ini tuh gak ada yang gak bisa. Semuanya bisa dipelajari kan. Benar banget. Ya cuman permasalahannya apa? Ya lu tuh mau apa enggak gitu doang. Kapan lu mau mulai? Ya dan kapan lu mau mulai. Seperti itu yang gue tangkap. Ini memang sangat ya maksudnya menjadi inspirasi lah gitu lah. Bahwa ketika lu gak bisa tapi lu itu harus, akhirnya lu mau gak mau belajar. Benar. Penuh tanggung jawab. Jadi di sini tuh udah komposisinya tuh banyak sekali ya, dari mulai tanggung jawab, self development, terus trying something new juga masuk di situ. Jadi memang ini apa yang dilakukan Tuan Salam All in. All in sekali nih pada saat memulai bisnis nih. Ini sangat bagus sih kalau menurut gua gitu ya. Ya walaupun emang mungkin belum sepenuhnya terlihat sukses atau wow dari segi ini ya, cuman kan kita udah lihat prosesnya ini ya, at least usahanya Salam ya. Betul. Dan kita pun bisa tahu kan, balik lagi ketika kesuksesan lo dan orang lain itu sebenarnya nggak bisa dibandingin. Karena sebenarnya arti sukses itu ketika lo bisa menjadi versi diri lo yang lebih baik setiap harinya gitu kan. Jadi ada progres. Jadi nggak bisa kayak misalkan bilang orang itu suksesnya 100 juta. Berarti gue juga harus 100 juta.